Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Fani Cintia Sinaga, mahasiswa PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 253129738114. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Harmoni dalam Ekosistem kelas 5 di SD Negeri 177651 Setaka. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat. Cerdas. Semangat. Baik, tepuk tangan untuk kita. Nah, sebelumnya perhatikan dulu apakah anak ibu sudah rapi pakaiannya, mejanya, adakah sampah di bawah? Sudah. Nah, sekarang sudah rapi dan bersih. Sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Elsa. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkait kepadamu dan pengangkatmu di dalam surga. Ya Bapa, kami mulai pelajaran kami, berkatilah pelajaran kami awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami berkati lawan mengajar kami supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik. Bapa, kami tinggalkan mereka, berkatilah mereka dan pekerjaan mereka supaya mereka bisa memakai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ibu absen dulu ya untuk hari ini. Jika ibu menyebutkan nama, tolong konfirmasi kehadirannya. Siap? Ya, Bu. Mertua, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Della, Hadir, Bu. Gula, Hadir, Bu. Karissa, Hadir, Bu. Happy, Hadir, Bu. Eksan, Hadir, Bu. Messi, Hadir, Bu. Elisa, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Elvan, Hadir, Bu. Marcel. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak ibu undang untuk berdiri. Ayo berdiri semuanya. Semua dalam keadaan siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, ada patutnya kita menyepakati kesepakatan kelas dulu ya anak-anak. Nah, yang pertama, di dalam proses belajar mengajar, kita harus menjunjung etika dengan baik.
Nah, semua di sini anak kami harus bersikap sopan santun ya. Jangan ada anak-anak satu orang pun yang mengganggu atau usil kepada temannya pada saat proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, jika anak didik kami ingin permisi ya atau keluar, silakan minta izin dulu ke ibu. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat anak-anak ibu ada pertanyaan nanti, ibu akan berikan waktu supaya anak didik kami bisa mempertanyakan atau menyampaikan pendapat tentang materi pelajaran kita hari ini. Setuju? Setuju. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat nanti ada diskusi kelompok, silakan anak-anak ibu semuanya harus bekerja sama. Jadi tidak satu orang saja yang mengerjakan lembar atau tugas yang ibu suruh nanti ya. Oke, paham anak-anak? Oke, nah sekarang kita mulai pembelajaran kita. Di sini anak-anak didik kami semalam kita sudah belajar mengenai ekosistem. Di mana ekosistem itu siapa yang tahu arti dari ekosistem? Saya tahu. Ya silakan Elvan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan penyusunnya. Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan penyusunnya ya. Jadi makhluk hidup kita sebut dengan biotik dan lingkungan penyusun kita sebut abiotik. Nah, di dalam ekosistem nanti ada yang disebut dengan aliran energi ya. Nah, sekarang anak didik kami atau anak-anak ibu, ada nggak kalian yang tahu dari mana sih kita memperoleh energi untuk kita? Dari mana kita memperoleh energi? Dari makanan ya. Siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Saya, Bu. Ya harus semangat ya karena sudah sarapan. Kalau kita sarapan, kita sudah makan, berarti kita sudah memperoleh energi ya. Energi itu kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Seperti pada saat ini kita mau belajar. Jadi untuk belajar kita harus ada energi ya. Nah, tadi si Elva makan ayam, ya kan? Nah, ayam itu makannya dari mana? Apa yang dimakan ayam? Biji-bijian. Ya, biji-bijian itu termasuk tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Ya. Nah, jadi di situ tadi tumbuhan dimakan ayam, terus ayam dimakan si Elva, ya kan? Nah, jangan lupa ya, kita manusia kalau di dalam rantai ekosistem kita ini termasuk hewan, ya. Nah, tadi tumbuh-tumbuhan, tahu tidak tumbuhan itu memperoleh energi dari mana? Dari matahari, Bu. Dari matahari. Bagus sekali. Tumbuhan itu memperoleh energi dari matahari, ya. Nah, tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Itulah makanya kita sebut tumbuhan itu adalah produsen. Nah, jadi bagaimana kalau salah satu makhluk hidup dari rantai makanan itu hilang? Siapa yang tahu? Ayo Karissa. Keseimbangan ekosistem terganggu. Iya, keseimbangan ekosistemnya nanti akan terganggu. Bagus ya. Nah, oke, sekarang kita mulai untuk materi kita harmoni dalam ekosistem di subbab rantai makanan. Nah, yang pertama di dalam materi ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa saja. Yang pertama, peserta didik, anak-anak ibu semua, kalian harus dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang tepat. Kemudian, melalui kegiatan
mendapatkan energi dari makanan. Ya, makanan yang anak-anak ibu sebutkan tadi. Ada yang makan ayam, ada yang makan ikan, ada yang makan sayur, ya. Begitulah cara kita untuk memperoleh energi, ya. Berarti makanan itu adalah sumber energi, ya. Nah, kemudian bagaimana tumbuhan dan hewan mendapatkan energi? Tumbuhan tadi mendapatkan energi dari matahari. Kok bisa sih tumbuhan itu mendapatkan energi dari matahari? Kok bisa tumbuhan itu bisa? Berarti dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri melalui proses apa? Siapa yang tahu? Apa, Elva? Proses fotosintesis. Iya, bagus. Dari proses fotosintesis. Tahu tidak anak-anak ibu apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Ya, silakan Dela. Fotosintesis adalah proses mengubah zat anorganik seperti air dan karbon dioksida menjadi zat organik seperti gula. Iya, bagus. Jadi mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Hewan memperoleh energi dari siapa? Dari tumbuhan. Ya, jadi hewan memakan tumbuhan atau hewan kecil lainnya. Nah, kemudian bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Jadi transfer energi itu bisa terjadi pada suatu ekosistem melalui proses rantai makanan. Siapa yang mengetahui apa arti dari rantai makanan? Ayo Elva. Rantai makanan adalah masak pada tumbuhan. Proses makan dan dimakan, ya. Jadi kalau rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup, ya, dalam suatu ekosistem. Nah, macam-macam ekosistem. Jadi ekosistem itu berbeda-beda, ya. Ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem apa ini? Tahu tidak ini apa? Perairan, atau kita sebut ini pesisir, ya. Di sini ada pohon tembakau, ya. Kemudian atau kita sebut ini ekosistem pantai, ya. Nah, kemudian ada ekosistem sungai. Sungai itu air tawar atau air laut? Air tawar. Iya, air tawar. Jadi ada ekosistem air tawar, ada ekosistem air laut, ada ekosistem pantai, ada ekosistem hutan, ada ekosistem gurun, dan sebagainya. Paham? Paham, Bu. Nah, tadi di dalam ekosistem terdapat aliran energi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yakni apa? Peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, peristiwa memakan dan dimakan. Jadi tumbuhan tadi dimakan oleh herbivora, kemudian herbivora dimakan oleh karnivora dan seterusnya, ya. Nah, komponen rantai makanan di sini ada 3. Ada produsen, konsumen, kemudian decomposer atau pengurai. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Iya, makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri tentunya melalui fotosintesis. Contohnya itu adalah tumbuhan. Kemudian konsumen. Konsumen artinya Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Oke, makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Nah, jadi ini kalau untuk konsumen, berarti dia bisa nggak melakukan fotosintesis atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Nah, ingat ya anak-anak, untuk organisme yang bisa melakukan fotosintesis itu kita sebut adalah organisme autotrof, ya.
Nah, auto artinya bisa. Tropisme. Jadi autotrof bisa berfotosintesis melalui cahaya matahari. Nah, sedangkan untuk yang konsumen, di sini kan hewan ya. Ada kambing, harimau, ayam, ya kan? Ya, Berarti ini hewan. Hewan itu tidak bisa berfotosintesis. Jadi kita sebut dia adalah organisme heterotrof. Paham? Paham. Baik. Contoh dari konsumen. Ada herbivora, karnivora, omnivora. Apa sih arti dari herbivora? Siapa yang tahu? Herbivora ya Karissa? Hewan pemakan tumbuhan. Ya bagus. Hewan pemakan tumbuhan. Apa arti dari karnivor? Hewan pemakan daging. Iya, hewan pemakan daging. Apa arti dari omnivor? Ya Elva? Adalah hewan pemakan segalanya. Iya, hewan pemakan segalanya. Tapi tidak makan segalanya ya. Tapi makan tumbuhan dan hewan. Jangan nanti berpikiran segalanya. Berarti batu tanah semuanya dimakan, ya kan? Tidak ya. Tidak. Tetapi pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Ya. Iya, Bu. Jadi jangan salah konsep ya. Nah, kemudian konsumen ini dibagi dalam beberapa tingkat yang kita sebut tingkat trofik. Ya, di dalam rantai makanan ada yang disebut dengan tingkat trofik. Nah, yang pertama adalah konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan konsumen puncak. Jika konsumen tersebut mati, maka dia akan membusuk. Makhluk hidup yang mati tadi akan busuk dan akan diuraikan oleh siapa? Bakteri. Oleh bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur kita sebut sebagai apa? Dekomposer atau pengurai ya. Sambil ibu putar, kamu jelaskan ya. Di sini konsumen tingkat pertama memakan produsen. Lalu konsumen tingkat dua memakan konsumen tingkat pertama. di sini kata memakan serangga tadi ya. Ya, Bu. Kemudian Kemudian konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat kedua. ya, ular memakan. Ular memakan katak. Bagus. Lalu setelah ular memakan katak, ular pun mati. Setelah mati, ular akan diuraikan oleh jamur atau bisa disebut dengan komposter. Iya, bagus. Tepuk tangan. Baiklah, silakan duduk. Nah, bagus ya. Jadi di situ ada aliran energi dalam rantai makanan. Berarti di sini anak sama ibu sudah diwakilkan tadi oleh siapa? Berarti semuanya sudah paham ya bagaimana proses atau konsep dari aliran energi dalam rantai makanan di dalam ekosistem. Nah, jika ada persaingan antara makan-memakan, antar makhluk hidup, itulah kita sebut dengan jaring-jaring Makanan. Berarti di situ jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Sampai di situ paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu mengenai rantai makanan.
Di mana tadi untuk ekosistem ada ekosistem laut, ada ekosistem darat, air tawar, atau sungai, atau air danau. Terserah mau yang mana anak-anak ibu pilih ya. Nah sekarang ibu bagikan LKPD-nya dan tentukan salah satu rantai makanan di dalam ekosistem yang anak-anak ibu pilih. Nah sebelum mengerjakan kita bagi kelompok dulu bentuk kelompoknya. Oke, anak-anak ibu sekarang sudah dibentuk kelompoknya. Nah, satu kelompok di sini terdiri dari 4 orang ya, berarti pas. Nah, sekarang ibu kasih dulu panduan untuk mengerjakan lembar tugasnya. Yang pertama, kalian di situ menentukan satu rantai makanan dalam ekosistem yang anak-anak ibu pilih ya. Baik ekosistem air laut, air tawar, silakan dipilih ya. Kemudian di situ ada tabel. Di dalam tabel nanti coba sebutkan ya nama organisme, dia memakan apa dan dimakan oleh apa ya. Memakan apa dan dimakan oleh apa. Paham? Paham. Nah, kemudian setelah kalian nanti mengisi tabel, kemudian kalian mengisi ini skema ya. Jadi misalkan ekosistem sawah tadi, padi dimakan ini. Nah, silakan kalian tulis di bagiannya ini, di skemanya ya. Nah, setelah kalian tuliskan di sini, nah diskusikan ya. Diskusikan bersama teman kalian mengenai rantai makanan di atas. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, setelah nanti 15 menit, silakan kelompok anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Siap? Siap. Oke, bagus. Silakan dimulai. Hasil diskusi kalian berkelompok ke depan kelas masing-masing dan silakan kelompok yang lain memahami dan menganalisa hasil diskusi tersebut. Dimulai dari kelompok 1. Ayo. Ke depan lanjut kelompok 1. Kami dari kelompok 1
dimakan oleh ular. Ular dimakan tikus dan tikus dimakan dan ular dimakan oleh elang. Nama produsennya di situ siapa tadi? Produsennya tadi. Tadi. Ya, kelompok lain bisa memahami rantai makanan pada sawah tersebut? Bisa. Di mana produsennya tadi siapa? Pak? Tadi. Padinya dimakan siapa? Tikus. Terus? Lalu rantai makanan. Pertama produsennya padi, terus konsumen tingkat pertamanya tikus, lalu konsumen tingkat duanya adalah ular, lalu konsumen tingkat tiga elang. Setelah elang mati, jamur akan menguraikan bangkai elang dan menjadikan pupuk bagi ikan. Iya, jadi bangkai elang tadi akan diuraikan oleh si jamur ya. Nah, jamur nanti akan menguraikannya menjadi zat anorganik kembali. Anorganik itulah yang nanti dijadikan sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis kembali. Sampai di situ paham ya? Oke, baik. Silakan dulu tepuk tangan. Ayo, bagaimana anak-anak ini semua? Apakah hari ini kalian sudah paham mengenai pelajaran materi kita mengenai rantai makanan? Sudah, Bu. Nah, apa yang paling kamu sukai dari pelajaran ini, anak? Ya, Elsa? Iya, bisa memahami berbagai macam-macam ekosistem. Bagus, tepuk tangan. Ada anak-anak ibu yang mengalami kesulitan untuk memahaminya? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Bagus. Kalaupun ada, bisa nanti kita diskusi kembali ya. Diskusikan ke ibu hal-hal apa yang belum kamu ketahui atau hal apa yang sulit kamu ketahui mengenai rantai makanan ya. Nah, anak-anak ibu, apakah hari ini pelajaran ini menyenangkan untuk kalian? Iya. Untuk menutup pelajaran, kita baiknya berdoa yang dipimpin oleh Karissa. Ayo Karissa, silakan. Mari kita berdoa sama-sama, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Dan Engkau yang Maha Raja, dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Nah, baik. Sekarang kita sudah selesai mempelajari mengenai rantai makanan. Untuk ke depan kita mempelajari topik yang berikutnya ya. Oke? Ayo